Hari ini kita mau belajar. Tadi yang pertama ISO apa? ISO kerja. Sekarang kita mau belajar ISO manner dan karakter. Tapi ngomong-ngomong ISO itu apa sih? Hah? Oh, ISO itu bisa. Betul, ada lagunya apa? ISO ora, ISO kudu ISO. Artinya apa? Bisa nggak bisa, harus bisa ya. Jadi kita apapun bisa nggak bisa harus bisa karena kita anak-anak Tuhan. Tapi ISO juga adalah singkatan. ISO apa? I-S-O ya. Apa singkatan apa? I-S-O. I-nya ilahi. I-nya apa? Oh, belum semuanya jawab. I-nya apa? Ilahi. S-nya itu adalah standar. Apa? Standar. O-nya operasi. Apa? O-nya apa? Operasi. Tapi bukan kayak operasi usus buntu, operasi sesar melahirkan, bukan. Operasi itu artinya kita melakukan segala sesuatu dengan standar ilahi. Ya. ISO apa? I-nya ilahi. S-nya standar. O-nya operasi. Artinya apa? Melakukan segala sesuatu dengan standar ilahi. Jadi yang kita mau pelajari bukan standar dunia, bukan kayak dunia, tapi standar ilahi. Di dalam dunia ini, nanti kalau udah ada gambarnya kejutan ya. Sebelum ada gambarnya diceritain dulu. Di dunia ini ada yang namanya kerajaan. Apa? Kerajaan dipimpin sama siapa? Nah, aku mau tanya, ini yang pakai mahkota-mahkota ini di depan itu apa sih? Presiden. Oh, presiden. Keren banget. Misalnya nih, kalian jadi anak presiden. Boleh nggak anak presiden guling-guling di lumpur, lari-lari sembarangan, disuruh makan nggak mau makan? Boleh nggak jadi anak presiden gitu? Nggak boleh ya. Ini ada gambar anak-anak yang jadi anak-anak raja. Nah, kita ini sedang retreat. Kita sedang retreat. Nama retreat kita retreat apa? G7, betul. G7 artinya apa? G7 adalah pertemuan raja-raja. Berarti kalau kalian ada di sini, kalian adalah anak-anak raja. Anak apa? Anak raja. Nah, di sini ada anak-anak yang jadi anak raja. Kalau jadi anak raja, ketemu orang, disuruh apa? Disuruh apa nih? Salam. Coba salam sama temennya. Senyum. Shalom. Tuh masih ada yang bengong ya. Jadi udah bisa jadi anak raja belum? Belum ya, belajar. Jadi anak raja itu ada namanya manner dan karakter. Apa bedanya? Kalau karakter itu adalah kepribadian, value-value pribadi yang ada di dalam hidup kita. Karakter adalah nilai-nilai hidup kita. Tapi manner itu adalah tingkah laku kita. Coba kita lihat di gambar ini. Bagus nggak? Bagus. Next lagi gambarnya. Tuh. Kalau jadi anak raja, kalau ketemu orang, boleh nggak? Nggak mau nyapa. Salam dulu, nggak mau. Kalau jadi anak raja harus apa? Halo, gitu ya ke semuanya. Tuh, jadi anak-anak raja harus menyapa. Next. Mereka itu dari kecil mereka udah harus mengikuti upacara-upacara kenegaraan.
Kalau kita apa upacara kenegaraannya? Ibadah. Iya, ibadahnya harus sungguh-sungguh. Kalau kita jadi anak raja, ya. Oke, kita mau lihat karakter yang pertama. Jadi karakter yang pertama itu adalah berbagi. Apa? Berbagi. Jadi standar ilahi, standar surga, kalau kita punya apapun, waktu Tuhan berkata persembahkan dan berikan ke Tuhan, karakter yang pertama adalah berbagi dan meletakkan semuanya, ya. Iso karakter dan manner. Next. Ayatnya di Mazmur 9 ayat 1. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib, ya. Jadi manner yang pertama adalah bersyukur dengan apapun yang kita punya, ya. Sekarang coba kalian ingat-ingat, kalian mau bersyukur punya apa? Bersyukur apa yang pertama? Kamu mau bersyukur buat apa? Pintar. Hore, hebat. Lagi, siapa mau bersyukur? Oke. Kakak Stefani masih ada nggak hadiahnya? Belajar. Banyak. Oke, bagi-bagi. Siapa mau bersyukur apa tadi ini? Udah. Belajar. Hah? Bisa belajar. Bisa sekolah. Sekolah. Iya, bersyukur bisa sekolah. Jadi kalau bersyukur bisa sekolah, di sekolah males nggak? Nggak. Kadang-kadang males tapi kebas-kebas, ya, biar nggak males. Bersyukur buat apa lagi? Siapa yang mau bersyukur? Buat papa mama. Siapa yang bersyukur buat papa mama? Asyir. Oke. Bersyukur. Siapa mau bersyukur lagi buat apa? Oke, buat kebaikan Tuhan, ya. Oke, jadi yang pertama mannernya itu adalah berkata terima kasih. Nanti waktu ketemu papa mama, ketemu orang-orang di rumah, atau ketemu kakak-kakak di sini, bilang apa? Terima kasih. Setiap kali kalian diberi sesuatu harus berkata terima kasih. Terima kasih itu bukan cuma pada waktu senang, tapi waktu kalian mungkin menghadapi yang tidak enak, mungkin kalian sedang sakit, kita harus tetap bersyukur. Kalau kita bersyukur, Tuhan akan sembuhkan, akan ada mujizat, ya. Oke, iso yang kedua. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karakter yang kedua adalah berespon dengan benar. Yang kedua, karakter dari anak kecil ini, gadis kecil yang perempuan ini adalah suka bersaksi. Siapa di sini yang pernah penginjilan di jalan-jalan? Angkat tangan. Nah, seperti gadis kecil ini, dia suka bersaksi tentang Tuhan. Dan lewat kesaksiannya, lewat perkataannya, Naaman ini bisa ketemu dengan Tuhan. Naaman, seorang panglima yang sakit kusta ini, bisa ketemu Tuhan dan disembuhkan. Ya, jadi ada sebuah manner, yaitu selalu menjadi berkat dan bersaksi. Yuk kita taruh tangan kita di atas kepala. Tuhan, kami berdoa, biar ada karakter Kristus yang masuk di dalam hidup kami. Karakter Kristus yang akan bertumbuh di dalam hidup kami. Karakter untuk bersyukur, karakter untuk berespon dengan benar, karakter yang suka bersaksi tentang Tuhan. Dan kami mau Tuhan,
setiap manner kami, setiap tingkah laku kami menjadi berkat. Semua yang kami lakukan itu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, biar karakter dan manner ilahi itu yang jadi di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Satu lagi yang ketiga. Udah siap? Oke. Yang ini aku nggak kasih tahu karakternya, nanti kalian tebak ya. Kalian tebak karakternya ya. Ada karakter dan manner dari seorang yang namanya Daud. Daud ini dari kecil dia suka main apa ya teman-teman? Anak-anak main apa? Kecapi, betul. Dia main kecapi, menyembah Tuhan sambil menggembalakan kambing domba. Terus dia dipanggil sama Saul. Dia dipanggil, betul ini. Dia dipanggil sama Saul untuk main kecapi di istana. Kalau Daud main kecapi, maka roh jahat yang ada di dalam Saul itu pergi. Tapi Saul itu gak suka sama Daud. Kenapa? Karena waktu Daud mengalahkan Goliat, orang-orang itu pada bilang Daud mengalahkan banyak banget. Tapi kalau Saul mengalahkan banyak aja. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Akhirnya Saulnya marah. Daud lagi main kecapi, tuh ada gambarnya, lihat apa? Daud lagi main kecapi, dilempar apa? Tombak. Saulnya tuh gak baik sama Daud, jahat sama Daud. Tapi waktu Daud bisa membunuh Saul, Daud gak mau. Apa karakternya Daud? Karakter Daud yang pertama itu mengampuni dan memaafkan. Yang kedua, dia menghormati orang tua dan pemimpin. Ayatnya berkata, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, maka akan lanjut umurmu dan akan baik keadaanmu. Jadi yang firman Tuhan katakan, standar ilahi itu berbeda dengan standar dunia. Standar dunia akan bilang kalau ada orang jahatin kamu, jahatin balik, boleh dibales. Tapi standar ilahi bilang apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Dan ada sebuah manner yang hari ini Tuhan rindu untuk ditumbuhkan di antara kita, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Juga sopan dan memberi hormat. Waktu Daud dijahatin, Daud tetap bilang, engkau itu Bapakku, engkau itu Tuanku, engkau itu Rajaku. Hari ini kita semua di tempat ini ada di Retret G7. Sekali lagi kita adalah anak-anak Raja. Hidup kita akan menjadi terang. Apapun doa-doa kita akan menentukan nasib bangsa. Karena itu kita mau terima karakter yang baru, kita mau terima, kita mau punya manner yang baru. Mari kita berdoa.